Hari ini hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. Kita akan melakukan pembelajaran fikih, pelajaran kedua. Kita akan belajar tentang bab sholat fardu dan ketentuannya. Anak soleh, sholat itu apa sih? Sholat itu merupakan rukun Islam yang keberapa coba? Yang keberapa? Rukun Islam yang 5. Syahadat, sholat, zakat. Nah, sholat yang keberapa? Sholat adalah rukun Islam yang kedua. Sholat merupakan pembeda antara orang Islam, antara orang yang beragama Islam dan yang bukan. Jadi anak soleh, kalau anak soleh soleha mengaku beragama Islam, maka anak soleh soleha harus sholat ya. Pengertian sholat dibagi menjadi dua. Yang pertama, menurut bahasa. Menurut bahasa, sholat artinya doa. Karena di dalam sholat, semua bacaan sholat itu merupakan doa-doa. Isinya doa-doa kita kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, sholat artinya ibadah kepada Allah berupa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat menurut istilah ya. Nah, macam-macam sholat fardu. Sholat fardu ini sholat yang wajib dilaksanakan selama sehari semalam. Jumlahnya ada berapa? Ada berapa waktu? Lihat, bolanya ada berapa bolanya? Ada merah, kuning, hijau, biru, sama coklat itu. Ada berapa? Ada 5. Sholat fardu selama 1 hari 1 malam ada 5 waktu. Yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh waktunya adalah sejak terbitnya fajar sampai menjelang matahari terbit. Ya, sejak terbit fajar sampai matahari sampai menjelang matahari terbit. Jadi kalau udah ada matahari, kalian sudah tidak boleh sholat subuh kecuali kalau kesiangan. Jadi usahakan anak soleh, sebelum matahari terbit kalian harus sudah bangun, harus sudah melakukan sholat subuh. Sebanyak berapa rakaat? 2 rakaat. Selanjutnya, yang kedua ada sholat zuhur. Sholat zuhur ini waktunya saat matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama dengan panjang bendanya. Misalnya ada bayangan tongkat. Nah, panjangnya itu sama dengan tongkat itu sendiri. Waktunya dari matahari tergelincir ke arah barat sampai bayang-bayang benda sama panjang tinggi bendanya dengan bendanya tersebut ya, sekitar pukul 12 sampai pukul 3-an ya. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat asar. Sholat asar ini ada 4 rakaat, sama dengan sholat zuhur ya. Waktunya sejak bayang-bayang suatu benda sampai sama panjang dengan bendanya sampai menjelang terbenamnya matahari. Ya, sore waktunya. Yang keempat adalah maghrib. Maghrib itu ada 3 rakaat. Waktu maghrib itu sedikit loh, jadi nggak boleh menunda-nunda, langsung sholat. Waktunya setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di ufuk barat. Ya. Waktunya dari terbenamnya matahari sampai hilangnya awan merah di ufuk barat, sekitar jam 6 sampai jam 7-an ya. Yang terakhir adalah sholat isya.
Sholat Isya ini ada 4 rakaat. Waktunya sejak hilangnya syafaq di ufuk barat sampai sepertiga malam sebelum fajar, sampai sebelum subuh ya. Itu sholat fardu yang harus kita kerjakan, yang wajib kita kerjakan selama 1 hari 1 malam. Jumlahnya ada 17 rakaat. Adapun ketentuan-ketentuan dalam sholat ada banyak. Yang akan kita bahas saat ini adalah syarat-syarat sholat dulu. Syarat-syarat sholat itu dibagi 2. Yang pertama syarat wajib sholat. Jadi kita itu wajib sholat saat apa? Pertama, saat kita beragama Islam. Kalau kita sudah beragama Islam, maka kita wajib sholat. Yang kedua, suci dari haid dan nifas bagi kaum wanita. Jadi bagi wanita yang suci dari haid dan nifas wajib sholat. Kecuali kalau dia sedang haid atau nifas baru melahirkan, dia tidak diwajibkan sholat. Jadi tidak sholat pun tidak berdosa, ya. Kalau untuk wanita haid dan nifas. Tapi ketika dia sudah berhenti haid dan nifasnya, sudah suci kembali, maka dia diwajibkan untuk sholat kembali. Yang ketiga, memiliki akal sehat. Nah, anak soleh yang tidak memiliki akal sehat itu seperti apa? Seperti orang gila. Orang gila itu tidak diwajibkan sholat. Tapi sebagai orang yang sehat seperti kita wajib sholat. Seperti ayah, bunda, ibu guru itu wajib sholat. Yang keempat, sudah balik dan dewasa atau dewasa. Ketika sudah balik dan dewasa, kita sudah memiliki buku catatan amal sendiri. Maka itu wajib, sholat itu wajib. Dan bagi anak-anak soleh dan soleha, walaupun belum dewasa, belum balik, anak soleh-soleha harus sudah mulai membiasakan sholat. Agar ketika anak soleh sudah diwajibkan sholat, ketika sudah dewasa, sudah terbiasa untuk melakukan sholat wajib. Yang kelima, sudah sampai seruan dakwah. Sudah tahu nih bahwa sholat itu wajib, maka kita harus wajib sholat. Yang kedua adalah syarat sah sholat. Sholat itu akan sah, akan diterima insya Allah sama Allah. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Makanya kita harus berwudu dulu sebelum sholat untuk menghilangkan hadas kecil. Dan kita harus mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Kalau kita ada najisnya, misalnya kita kentut tapi kita tetap sholat kita tidak sah ya, karena tidak suci dari hadas. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Kalau sholat kita harus menggunakan pakaian yang bersih dari najis. Kalau misalnya pakaian kita kecipratan ompolnya dede, harus diganti. Kalau misalnya badan kita kena pipisnya dede, harus dicuci, harus mandi atau dicuci ya. Tempatnya juga jangan ada ayamnya dipakai buat sholat, nggak boleh ya. Harus dibersihkan dulu. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, perempuan itu auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau sholat, pergunakanlah mukena atau pakaian yang menutup aurat. Pakai kaos kaki ya, tidak boleh terlihat kakinya atau rambutnya atau lehernya, tidak boleh. Yang keempat, mengetahui masuknya waktu sholat. Misalnya anak soleh baru jam 9, anak soleh mau sholat zuhur, boleh tidak? Tidak boleh, tidak sah. Itu bukan sholat zuhur, namanya itu sholat duha. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Ke arah kiblat ya, kalau sholat itu harus menghadap ke arah kiblat, ke arah Ka'bah ya. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, sholatnya tidak sah. Baik anak soleh, demikian pembahasan fikih hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak soleh atas perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas kalau ada tugas. Kalau fikih tidak ada tugas ya. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.